Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Adi Nugraha, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch 3 Universitas Islam Negeri Salatiga. Berikut adalah video pembelajaran yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan disiapkan dulu. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Mas Faisal, Hadir, Pak. Mbak Saskia. Baik, untuk hari ini ada 3 teman kalian yang tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Mari kita doakan semoga teman kalian segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita cek kerapian dan kebersihan tempat duduk dari anak-anak terlebih dahulu. Silahkan dicek terlebih dahulu. Bagaimana, sudah rapi, sudah bersih? Baik, kalau sudah bersih, kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Sebelum ke pembelajaran, kita tadarus bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu. Pada pertemuan sebelumnya, pada minggu yang kemarin, anak-anak sudah mempelajari tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berhubungan dengan larangan pergaulan bebas. Nah, selanjutnya pada pertemuan hari ini anak-anak akan mempelajari materi tentang Quran surat An-Nur ayat 2 yang berkaitan dengan larangan perbuatan zina. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti, yang pertama, anak-anak dapat menganalisis Quran surat An-Nur ayat 2 yang berkaitan dengan larangan berzina. Terus yang kedua, nanti anak-anak dapat menyajikan paparan atau mempresentasikan dari Quran surat An-Nur ayat 2. Bisa ya anak-anak? Baik, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah berita. Berita ini adalah suatu contoh dari kasus perzinahan yang sedang terjadi pada bulan lalu, yaitu ada beberapa remaja yang dirazia oleh dinas sosial karena sedang berada di tempat prostitusi. Selanjutnya, silahkan anak-anak baca dari berita ini. Bapak akan beri waktu anak-anak 2 menit. Dari berita yang ada di depan ini, saat ini sudah marak yang namanya pemberitaan-pemberitaan, baik itu di media televisi, di media sosial, maupun di media yang lain tentang pergaulan bebas maupun perzinahan yang sudah sangat parah di lingkungan masyarakat. Dari itu, anak-anak harus mempunyai bekal, yaitu bekal ilmu agama yang kuat, agar anak-anak tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Oleh karena itu, anak-anak harus tahu bagaimana cara-cara menghindari perbuatan zina dan manfaat dari ketika nanti anak-anak menghindari perbuatan zina tersebut. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, setelah anak-anak membaca dari berita tersebut,
apakah muncul suatu pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan dari anak-anak? Silahkan. Baik, Mbak Miftah, ada yang ditanyakan? Mau tanya Pak, apa pengertian dari berzina dan apa ciri-cirinya? Terima Baik, kasih Pak. terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mbak Miftah. Selanjutnya, apakah muncul pertanyaan lagi? Oke, Mbak Rahmalia. Nggih. Apa akibat yang akan diterima bagi orang-orang yang berzina? Baik, beri tepuk tangan buat Mbak Rahmalia. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan tadi itu nanti akan menjadi bahan diskusi anak-anak bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Paham ya anak-anak? Paham. Baik, untuk kelompok 1, ketua kelompoknya siapa? Oke, Mas Basroni. Untuk kelompok 2, ketua kelompoknya siapa? Mas Faisal. Untuk kelompok 3, ketua kelompoknya siapa? Mbak Nadia. Untuk kelompok 4, ketua kelompoknya siapa? Saya Pak. Mbak siapa? Zahra. Mbak Zahra. Baik, silahkan setiap ketua-ketua kelompok dari masing-masing kelompok silahkan maju ke depan. Bapak akan memberi kalian tema pokok bahasanya. Silahkan maju ke depan. Sini. Tadi dari perwakilan ketua kelompoknya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah Bapak berikan materi yang perlu didiskusikan bersama dengan anggota kelompoknya. Silahkan anak-anak diskusikan, Bapak beri waktu 20 menit. Anak-anak bisa mencari sumber informasi melalui dari buku paket, dari internet, dari LKS, maupun dari sumber-sumber yang lain. Silahkan. Untuk kelompok 1, apakah sudah menemukan informasi yang Bapak berikan tadi? Sudah. Tentang isi kandungan dari Quran Surat An-Nur ayat 2 dan hadis terkaitnya? Sudah Pak. Dari paket ya? Iya. Ya. Untuk kelompok 2, mencari informasi lewat apa Mbak? Lewat internet. Internet. Sudah ketemu belum? Sudah. Sudah, baik. Untuk kelompok 3, mencari informasi lewat apa Mbak? Buku paket Pak. Ya, buku paket. Tentang apa Mbak tadi? Akibat perbuatan zina. Akibat dari perbuatan zina. Untuk kelompok 4, sudah mencari informasinya belum? Sudah Pak. Ada kendala apa? Tidak ada. Tidak ada, oke, baik. Silakan dilanjutkan. Baik, setelah anak-anak mencari informasi dari buku paket, dari browsing, dari LKS, dan dari sumber yang lain, Bapak akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Nanti silahkan diisikan. Selanjutnya, setelah anak-anak berdiskusi dengan anggota kelompoknya, silahkan setiap dari kelompok menyajikan, mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silahkan, dari kelompok 2 yang mau menyajikan siapa? Mas Faisal, silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam dari sanksi zina. Apabila dilihat dari segi perilaku zina, apakah pelaku tersebut sudah pernah melakukan pernikahan atau belum? Zina dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu 1. Zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah, sehingga sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah dirajam sampai mati jika memenuhi sanksi sejumlah 4 orang secara sah atau melalui pengakuan sendiri dari pelaku secara jujur. Bentuk hukuman rajam adalah pelaku zina ditanam setengah badan atau pundak ke bawah di tempat yang ramai dan setiap orang yang lewat melempari batu sehingga mati. 2. Zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah
melakukan pernikahan atau masih jejaka atau gadis. Bentuk hukumannya adalah dicambuk 100 kali atau dibuang atau diasingkan ke daerah lain selama 1 tahun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Hikmah menjauhi perbuatan zina. Bapak akan memberikan soal untuk evaluasi. Silahkan dikerjakan. Bapak beri waktu 10 menit. Paham ya anak-anak? Baik. Akan Bapak bagikan. Apakah dari anak-anak ada yang ingin menyimpulkan atau merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, silahkan Mbak Nadia. Pada pertemuan kali ini kami berdiskusi bersama teman-teman tentang isi kandungan surat An-Nur ayat 2 dan hadis terkait macam-macam dan saksi zina, cara menjauhi perbuatan zina dan hikmah perbuatan zina. Baik, beri tepuk tangan buat Mbak Nadia. Bapak akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, hari ini kita sudah mempelajari tentang menganalisis Quran surat An-Nur ayat 2 beserta hadis terkait. Selanjutnya, anak-anak juga sudah mempelajari tentang pengertian zina, macam-macam zina, serta sanksi yang didapatkan dari pelaku zina. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini nanti, silahkan salah satu memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam